guys, welcome back to Twin Lab Channel. Di kali ini kita akan membahas sebuah soal fisika yang tentunya hot dan juga menarik yang saya ambil dari buku David Morin yang berjudul Introduction to Classical Mechanics Chapter 3 nomor 3.42 yang judulnya juga Throwing in the Wind Again. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan mentranslate-nya soal ini ke dalam bahasa Indonesia agar teman-teman lebih mudah dalam memahami soal. Soal ini berhubungan dengan gerak parabola. Sebuah bola dilemparkan ke arah timur melintasi permukaan tanah. Angin bertiup secara horizontal ke arah timur dan asumsikan secara sederhana bahwa pengaruh angin adalah memberikan gaya konstan ke arah timur dan besarnya sama dengan berat bola tersebut. Pada sudut theta berapakah bola harus dilempar sehingga dia mencapai jarak horizontal maksimumnya? Kita ketahui teman-teman bahwa bola tersebut mengalami gerak parabola. Kita akan gambarkan situasinya. X-max. Yang ditanyakan adalah berapa sudut yang harus dilempar untuk mencapai X-max tersebut ya teman-teman. Perhatikan kita akan tinjau masing-masing sumbu ya. Kita akan tinjau dulu sumbu Y. Persamaan umum parabola ketika sebuah benda bergerak pada sumbu Y adalah Y sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Ketika bola tersebut mencapai jarak maksimumnya, artinya Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusi Y sama dengan 0 sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Artinya, kita bisa substitusi atau kita bisa pindah ruaskan ke sebelah kiri, persamaannya menjadi setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta T. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan waktunya untuk mencapai jarak maksimumnya adalah 2 V0 sin theta per G. Kemudian selanjutnya kita akan meninjau arah atau sumbu X. Perhatikan teman-teman, ketika dia bergerak sepanjang sumbu X, maka rumus posisinya adalah V0 cos theta T. Ingat teman-teman, dia diberikan gaya yang besarnya konstan oleh angin ya teman-teman. Jadi ada gaya angin yang besar dan arahnya sama dengan gerak bola tersebut. Artinya, karena dia geraknya sama dengan yang diberikan sama dengan gaya beratnya, sama dengan W ya teman-teman, kita bisa tuliskan persamaan menjadi MA sama dengan MG. Sehingga percepatannya sama dengan G. Perhatikan teman-teman, ketika kita menggunakan X sama dengan V0 cos theta T, itu ketika benda tersebut bergerak dengan percepatan 0. Nah, padahal kita di sini tahu bahwa percepatannya tidak 0. Dia mengalami percepatan yang konstan. Artinya, kecepatannya linear. Berubah-ubah tetapi konstan. Tidak 0 percepatannya, teman-teman. Jadi ketika dia mendapatkan gaya, artinya dia akan mendapatkan percepatan, sehingga rumusnya akan menjadi X sama dengan V0 cos theta T ditambah setengah AT kuadrat. Ini persamaan apa teman-teman? Iya benar, GLBB. Jadi ketika dia mendapatkan gaya, dia sudah bukan lagi menjadi gerak GLB, tapi melainkan GLBB. Sehingga kita akan tuliskan kembali persamaannya, kita substitusikan A sama dengan G, hingga persamaan jadi V0 cos theta T tambah setengah T kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusi T-nya yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga persamaan menjadi V0 cos theta dikalikan dengan 2 V0 sin theta per G tambah dengan setengah G dikali 2 V0 sin theta per G kuadrat. Oke, saya akan tuliskan kembali persamaannya tadi, X sama dengan V0 cos theta
dikalikan dengan 2 V0 sin theta per G tambah setengah G, T-nya kita substitusi lagi kembali menjadi 2 V0 sin theta per G, jangan lupa dikuadratkan. Maka persamaan ini kita akan bisa tulis kembali menjadi 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G ditambahkan dengan setengah G kali 4 V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Coret, kita coret. 2-nya kita coret, ini 2 ya, dengan 4. Maka kita akan keluarkan persamaannya menjadi 2 V0 kuadrat per G dikali dengan sin theta cos theta ditambah sin kuadrat theta. Ini adalah persamaan gerak benda pada sumbu X ketika dia mencapai jarak horizontal ya teman-teman. Nah, sampai sini kita akan menganalisis bagaimana cara mendapatkan sudutnya teman-teman. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya tentu saja untuk mencapai X maksimum, maka sudutnya, θ-nya juga harus maksimum. Artinya, persamaan dari sudut tersebut harus maksimum. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa persamaannya adalah sama dengan fx ya teman-teman. Sin theta cos theta tambah sin kuadrat theta. Kita ubah dulu ya teman-teman. Bisa kita ubah menjadi sin 2 alfa ya. Sin 2 theta maksudnya. Sin 2 theta per 2 tambah sin kuadrat theta. Nah, perhatikan teman-teman. Bagaimana cara memaksimumkan atau memaksimalkan nilai dari sudut tersebut? Ya, artinya diturunkan. Betul sekali. Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Inilah cara untuk menurunkan fungsi trigonometri atau fungsi sudut. Oke, saya akan tulis kembali tadi bahwa fx-nya itu sin 2 theta per 2 ya. Tambah sin kuadrat theta. Turunannya harus sama dengan 0. Kita bisa tuliskan menjadi cos 2 theta ditambah sin 2 theta sama dengan 0. Kemudian kita akan membagi kedua ruas dengan cos 2 theta. Sehingga nanti hasilnya adalah cos 2 theta dibagi dengan cos 2 theta tambah sin 2 theta dibagi dengan cos 2 theta dengan 0. Maka nanti teman-teman bisa dapatkan bahwa 1 ditambah tan 2 theta sama dengan 0. Jangan lupa dibagi 2 dengan cos 2 theta. 0 dibagi berapapun tetap 0 ya teman-teman. Kemudian kita pindah ruaskan tan 2 theta sama dengan minus 1. Nah, kemudian sampai saat ini kita akan menggunakan persamaan trigonometri teman-teman. Tuh. Persamaan dari trigonometri dari tan 2 theta. Kita akan tuliskan kembali tan 2 theta sama dengan tan yang minus 1 berapa teman-teman? Ya, tan 135. Kemudian kita bisa coret tan-nya ya. Sehingga 2 theta sama dengan 135 itu sama dengan 3 per 4 pi. Tambah plus minus ya. K pi. Pindah ruaskan 2-nya menjadi theta sama dengan 3 per 8 pi. Plus minus K pi per 2. Sehingga ketika K-nya 0, maka kita akan mendapatkan pi-nya atau theta-nya adalah 3 per 8 pi. Ketika K-nya 1,
Tetanya adalah 7/8 pi. Nah, sampai saat ini kita mendapatkan 2 jawaban, teman-teman, untuk sudutnya. Tapi, mana jawaban yang benar? Menurut fisika, kita harus mencari jawaban yang paling masuk akal. Kita lihat, teman-teman, ketika dia bergerak parabola, maka sudut yang ditempuh adalah di antara 0 sampai 90 derajat. Atau sama dengan 4/8 pi, ya, teman-teman. Jadi ketika dia menggunakan theta 7/8 pi, ini sudah tidak masuk akal karena sudah di luar syarat ketika dia bergerak parabola, teman-teman. Sehingga jawaban yang paling masuk akal dan paling benar adalah 3/8 pi. Ini adalah jawabannya, teman-teman. Sudutnya harus 3/8 pi atau setara dengan 7,5 derajat. Nah, gimana, teman-teman? Apakah sudah paham? Atau masih ada pertanyaan mengenai soal ini? Jika kalian masih ada pertanyaan atau soal lain yang ingin kalian bahas di channel kami, kalian bisa kirimkan ke link yang akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang belum memiliki buku ini, jangan khawatir karena saya akan menaruh link untuk mendownload buku David More ini secara gratis. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga subscribe channel kami, karena kami akan terus membahas soal-soal fisika dan soal-soal IPA lainnya, yang tentunya hot dan juga menarik. So, see you on next video. Bye-bye.